Ya, film Paranoia yang tayang mulai 11 November 2021 ini diproduksi di masa pandemi COVID-19, tentunya juga dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Riri Riza dan juga Mira Lesmana yang merupakan sutradara dan juga produser dari film ini. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, ini satu kebanggaan juga karena saya penikmat karyanya dari Mas Riri dan juga Mbak Mira ini dari zamannya dulu Dia Pikir gitu ya. Jadi sekarang generasi petualangan Sherina. Tapi kan seiring berjalannya waktu tuh kan emang kadang-kadang sekarang di usia yang dewasa seperti ini kita tuh suka paranoid ya Mbak ya. Jadi ya paranoia ini jadi satu hal yang juga ditunggu nih. Saya mau tanya dulu ke Mas Riri, apa sih yang berbeda dari produksi film Paranoia ini? Pasti tantangan produksinya banyak dong di masa pandemi. Iya, biar bagaimanapun ini adalah sebuah film yang diproduksi harus mengikuti sebuah realita waktu kita sekarang. Dan yang adalah satu kenyataan, kita harus merancang segala sesuatunya mulai dari ide ceritanya. Itu supaya memungkinkan untuk diproduksi dan tetap menjadi sebuah tontonan, menjadi film yang menarik, yang memikat, yang bisa melibatkan emosi penontonnya dengan baik dan ya menjadi sebuah hiburan yang tepat di masa sekarang. Ya, yang berbeda pastinya juga harus ada penerapan protokol kesehatan, kemudian juga saya dapat bocoran katanya harus berada di satu tempat yang sama seperti bubble world jadinya untuk para sineas dari Paranoia ini. Teknisnya gimana tuh Mas, cerita lengkapnya? Ya, intinya semua prosedur itu kita pelajari dulu dan semua konsekuensi yang bisa terjadi itu kita pahami dengan baik. Jadi kami juga punya seorang konsultan khusus epidemiolog ya, Dr. Pandu Riono yang sangat dikenal di dunia penanggulangan COVID-19 tahun lalu. Dan kita berdiskusi dengan sangat ketat dan tentu saja semua yang terlibat adalah orang-orang yang sepakat bahwa kita berproduksi ini adalah sebuah pekerjaan utama kami sebagai pembuat film, yaitu berkreasi, membuat film, bercerita. Tetapi pada saat yang sama produser film ini Mira Lesmana juga sangat menekankan dan mempersiapkan sebuah prosedur gitu di dalam bekerja. Tapi sebagai sutradara, saya tentu saja fokus ya kepada hal yang lebih esensial, yaitu bercerita. Bagaimana film ini bisa menggambarkan kisah tokoh yang hidup di dalam sebuah realita kehidupan, mengalami ketakutan, merasa terkejar oleh masa lalu yang kelam, dan mencoba keluar dari ketakutannya sendiri di akhir cerita. Oke, jadi bagaimana caranya menyampaikan potret seorang perempuan dengan segala ketakutannya itu dan bisa diceritakan melalui film Paranoia ini. Saya akan ke Mbak Mira. Mbak Mira, ini kan yang tadi disebutkan oleh Mas Riri ya, bahwa menceritakan tentang seorang perempuan hidup dalam ketakutan berlebihan. Apa sih pesannya yang ingin disampaikan sebenarnya kepada para penonton? Sebenarnya sih pada dasarnya ya ini sebuah refleksi tentang kehidupan kita hari ini gitu ya, bahwa idenya pun lahir karena ada begitu banyak ketidakmengertian, kekhawatiran, kegelisahan di saat masa pandemi ini gitu. Dan itu yang kita salurkan kemudian dalam sebuah cerita yang tentunya kita harapkan bisa mengikat perasaan penonton tadi yang seperti Riri sebutkan gitu. Dan bahwa intinya sebenarnya apapun yang sedang kita hadapi di saat seperti sekarang, seringkali kita merasa menjadi orang yang either terlalu ketakutan atau menjadi tidak peduli gitu. Tetapi saya pikir yang paling penting yang ingin kita berikan di sini adalah optimisme gitu ya. Kita ingin memperlihatkan tidak hanya di dalam cerita gitu bahwa keberanian itu penting, kemudian kesabaran itu penting, dan tentunya optimisme tadi gitu. Dalam konteks cerita thriller ini, tapi juga dalam kenyataan hidup gitu. Dan juga film ini kita ciptakan untuk memberikan tanda pada semua teman-teman gitu, bahwa kita tidak boleh berhenti berkreasi, bahwa kita apapun tantangannya kita tetap harus gitu ya, for our own sanity gitu, kita harus tetap berkarya, kita harus terus berinteraksi dengan penonton kita dan memberikan yang terbaik.
Oke, ini bicara soal Mira Lesmana dan juga Riri Riza, kaitannya yang biasanya erat adalah drama tentang keluarga, anak-anak gitu. Tapi kali ini satu cerita thriller. Bahkan kalau saya sempat baca, ini Mas Riri juga sempat bilang bahwa Paranoia adalah proyek belajar untuk seorang Riri Riza. Boleh dielaborasi lagi, Mas? Kenapa sih memangnya akhirnya menentukan atau memutuskan, oke, saya mau ambil genre ini untuk film selanjutnya? Iya, kebudayaan termasuk film, seni bercerita film, industri film, kebiasaan kita menonton film itu berkembang. Dan saya sebenarnya belajar, kebetulan karena saya belajar film, saya belajar di sekolah film, saya mengamati itu setiap waktu. Dan kalau diperhatikan bagaimana kami membuat film dalam 20 lebih tahun terakhir ini pun, itu kami berkembang terus kok, dari bikin film anak-anak musikal Petualangan Sherina, kami membuat film remaja Ada Apa Dengan Cinta, kami pernah membuat film politik sejarah berjudul Gi, kami pernah mengadaptasi sebuah novel yang sangat laris berjudul Laskar Pelangi, bahkan membuat film laga Pendekar Tongkat Emas gitu, dan pernah juga bekerja sama dengan sebuah perusahaan Korea untuk mengadaptasi sebuah film Korea yang terkenal gitu. Jadi sebenarnya Miles Films ini, saya dan Mira selalu berusaha mengembangkan diri dan terus-menerus mencoba untuk lahir lagi dengan pendekatan-pendekatan film yang baru. Dan ini adalah dunia yang baru loh sekarang ini. Kita hidup di masa pandemi, pola kita berkomunikasi juga berubah ya, berkembang tepatnya. Perasaan kita, psychologically kita dalam kehidupan kita juga berkembang. Jadi sebagai sineas, sebagai membuat film, saya sebenarnya cuma mencoba ikut di dalam sebuah arus sambil tetap mempertahankan identitas saya sebagai orang Indonesia, sebagai pembuat film Indonesia. Tantangannya apa, Mas Riri? Pasti kan ini juga satu hal yang baru begitu, walaupun sebelumnya juga sudah banyak karya-karya dengan berbagai macam genre juga. Tapi ini untuk thriller pasti ada tantangan tersendirinya dong. Bagaimana kemudian menyatukan? Iya, film ini memiliki irama bercerita yang baru, memiliki sebuah strategi bercerita yang melibatkan teknik-teknik yang baru gitu ya, kayak irama, penataan cahayanya juga kalau dilihat dari trailernya gitu atau komentar dari teman-teman yang telah menonton, mungkin ini lebih gelap gitu ya, bicara tentang situasi-situasi yang lebih menegangkan gitu. Saya bekerja dengan penata suara yang juga baru pertama kali saya bekerja sama seorang anak muda yang sangat berpengalaman, yang kemarin juga mendapat nominasi di Festival Film Indonesia. Itu juga pendekatan yang baru di dalam sistem desain suaranya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin merupakan pengalaman baru bagi penggemar film-film Miles sebelumnya gitu. Dan saya pikir ini adalah another roller coaster ride yang asik gitu. Another roller coaster ride yang pasti juga ditunggu oleh semua pihak. Tapi kalau ngomongin Paranoia, ini agak pribadi sedikit untuk Mbak Mira dan juga Mas Riri. Mbak Mira dulu deh, ada nggak sih ketakutan atau paranoid yang dirasakan terhadap sesuatu, terutama masa pandemi kan banyak pihak yang menilai bahwa ini jadinya kita lebih sensitif nih, kita lebih bisa merasakan ketakutan akan 1-2 hal. Sangat, apalagi di awal-awal sekali ketika alur informasi tentang apa yang sedang kita alami ini, dan boleh dibilang kita hampir semua merasakan tidak percaya bahwa di masa hidup kita mengalami keadaan yang seperti sekarang ya, dan ketakutan itu kan pastinya menembus paranoia gitu, apa yang akan terjadi, apa yang harus saya lakukan, ketakutan-ketakutan bahwa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sudah kita susun ke depan gitu. Jadi saya punya gitu anxiety itu, dan sebenarnya itu salah satu sebabnya kenapa kemudian saya dan Riri setelah masa dulu disebutnya PSBB di awal ya, bulan Maret April itu kita tidak menentu perasaannya, dan ketakutan itu kemudian kami putuskan untuk ditumpahkan ke sebuah skenario film gitu, supaya juga tidak menjadi terlalu parno gitu dan bisa terus berkarya gitu. Tapi kalau sekarang sih suasananya, dan sebenarnya amazing banget kalau teman-teman nanti melihat film Paranoia gitu ya, banyak sekali yang juga tercengang melihat waktu yang berlalu
masa yang berganti dan kita membuatnya di film paranoia tanpa mengetahui hari ini ketika kita memutarnya keadaannya akan seperti apa. Tapi somehow it falls into place di dalam kehidupan kita gitu, apa yang kita harapkan dan lain sebagainya, bahwa ada optimisme di semua ini yang sedang kita alami. Saat membuat film itu, tadi Mbak Mira sebut bahwa tidak akan terfikir kondisinya saat diputarkan akan seperti apa gitu. Apa yang ada di pikiran saat itu? Jadi benar-benar hanya sebuah kemungkinan gitu. Di saat kita membuat ini, semua baik dari kami yang menulis ceritanya maupun kemudian tim produksinya dan tentunya pemain, itu tahu bahwa kita belum tahu film ini akan diputar kapan dan di mana gitu. Kita tentunya berharap bisa kembali diputar di bioskop, itulah yang utama, because we love cinema dan kita tahu di 2019 pandemi ini terjadi, film Indonesia sedang dalam menaik menuju puncaknya gitu, dan kemudian semuanya berubah. Jadi spiritnya yang pada saat itu adalah berkarya dulu gitu. Kita coba tumpahkan semua yang kita rasakan, kegelisahan kita, keinginan kita untuk menunjukkan kemampuan dalam menciptakan sebuah karya, dan mencoba saja terus berjalan membuat yang terbaik dengan harapan bisa diputar di bioskop. Dan alhamdulillah kejadian. Yeay, dan pasti tidak sabar untuk nanti bisa nonton juga mulai hari ini sudah bisa disaksikan. Saya ke Mas Riri dulu. Mas Riri, kayaknya kurang adil kalau tadi Mas Riri nggak jawab nih pertanyaan saya. Apa kecemasan atau ketakutan yang sempat dirasakan oleh seorang Riri Riza, terutama di masa pandemi hingga saat ini? Wah, sebenarnya saya rasa sebagai manusia, saya pernah betul-betul khawatir ya. Saya khawatir betul dengan apapun interaksi yang saya lakukan dengan orang lain. Jadi betul-betul misalnya setiap kali kita memesan makanan dari rumah, setiap kali saya harus menyentuh sesuatu yang datang dari luar, itu saya kayak orang yang betul-betul harus kayak menjaga. Setelah saya sentuh itu saya cuci tangan berulang-ulang. Itu kekhawatiran kita tentang apa yang pandemi yang kita hadapi dan apa ini gitu ya, itu benar-benar membuat segala sesuatunya menjadi lebih gelap bagi saya untuk sebagian waktu. Tapi begini ya, sebenarnya sebagai manusia juga saya tuh menjaga apa yang saya dengar, apa yang saya baca gitu. Dan dengan pengetahuan itu sih sepertinya dengan komunikasi yang baik dengan semua, baik dengan keluarga, dengan teman-teman di pekerjaan, kami sudah melalui banyak hal bersama gitu. Bayangkan di bulan mulai bulan Oktober tahun lalu kami sudah persiapan produksi dengan protokol yang sangat ketat dan kami bisa melaluinya. Tinggal disiplinnya itu bukan lagi jadi bagian kayak kewaspadaan, tapi dijadikan jadi kayak budaya baru aja gitu. Memakai masker kalau di luar, menjaga jarak kalau bertemu, menghindari kerumunan, itu menjadi sebuah budaya baru gitu. Dan kalau kita udah menyebutnya sebagai budaya, akhirnya kita terima kan, kita bisa pahami gitu. Dan saya tetap bersyukur ya, tetap selama ini kita tetap bisa syuting, kita tetap bisa berinteraksi, beraktivitas, produktif gitu ya. Bukan hanya dalam artian berkreasi, tapi juga produktif di dalam langkah-langkah, rencana-rencana apa yang kita akan lakukan ke depan itu juga tetap jalan. Harus ada adaptasi ya, Mas Riri. Betul, betul. Saya intinya di dunia yang terbuka sekarang sebagai manusia itu kita bisa betul ternyata belajar dari ilmu pengetahuan dalam beberapa langkah klik gitu. Dan saya syukurnya sih parnonya pernah tapi nggak lama gitu. Oke, yang penting ada. Parno pernah tapi nggak lama. Parno pernah tapi nggak lama, tapi gimana pun rasa yang dihadapi harus bisa tahu ya bagaimana cara mengatasinya. Kita balik lagi ngomongin paranoia. Ini kalau dilihat line up-nya, aktornya luar biasa, nama besar, Nirina Zubir, ada Lukman Sardi, ada Nicholas Saputra. Dan ini pasti juga jadi satu hal yang ditunggu bagi mereka yang tadi kata Mbak Mira, kangen nih, pengen ke bioskop, pengen nonton. Boleh nggak sih dijelaskan dulu atau diceritain kenapa kemudian mereka yang akhirnya terpilih ini sangatlah kompatibel gitu, sangatlah cocok untuk bisa memerankan perannya mereka yang bisa disaksikan mulai 11 November ini? Ya, mungkin dimulai dengan 3 orang yang sudah dikenal ya sebagai aktor-aktor papan atas, yaitu Nirina Zubir, Nicholas Saputra dan tentunya Lukman Sardi gitu. Ketika kami menulis cerita ini, karena kita juga tahu kita tidak bisa melakukan
proses casting seperti biasanya, di mana kita mendatangkan banyak orang mencoba ini dan itu secara luring ya. Kita waktu menulis langsung membayangkan siapa kira-kira yang mampu dan bisa melakukan ini. Dan ketiga aktor ini adalah teman-teman kami. Kalau Lukman dan Niko kita sudah berproses sebelumnya dan sudah pernah bahkan Niko udah sering sekali bermain bersama kami, jadi itu sudah tidak perlu diragukan. Dan kemudian Nirina gitu ya, Nirina adalah teman yang belum sempat kami bekerja sama dengan dia, jadi ini adalah yang pertama kali, tapi kemampuannya tidak perlu dipertanyakan. Kami sudah melihat film-film yang dilakoni oleh Nirina gitu, dan kami membayangkan kemudian bagaimana ketika mereka bisa bermain bersama. Nah kuncinya ketika kita melihat nama-nama besar atau nama-nama yang memang kita tahu adalah jagoan-jagoan, sebenarnya itu baru satu step. Step kemudian adalah apakah mereka bisa membangun chemistry dan menjadi sebuah ensemble yang solid. Itu yang sebenarnya menjadi tantangan ya, apalagi Riri tentunya sebagai sutradara. Dan ini yang sebenarnya luar biasa ketika kita menyaksikan Paranoia, karena yang terjadi adalah sebuah ensemble atau bagaimana 4 orang ini, dan satu adalah seorang anak muda berbakat yang baru ya menghadapi tiga aktor besar ini. Dan keempatnya benar-benar menjadi karakter-karakter yang sudah kita tuliskan dan bermain dengan chemistry yang luar biasa sekali gitu. Wajib ditunggu jadi pilihan pastinya kami ya. tidak salah. Baik, wajib kita tunggu sama-sama di 11 November sudah mulai disaksikan. Kalau tadi saya baca-baca nih ternyata tiketnya udah ludes di hari pertama ini. Terakhir, sebelum kita menutup bincang-bincang kita pada malam hari ini, satu kata yang membuat kita harus banget nih nonton Paranoia. Silakan Riri Riza. Roller coaster. Roller coaster. Mira Lesmana. Mbak Mira. Fear but optimistic. Pardon? Boleh diulang lagi Mbak? Fear atau rasa takut. Fear, Mbak. Juga dipenuhi dengan rasa optimisme. Oke, fear but optimism. Jadi gimana pun juga kalau mau ngerasain perasaan yang campur aduk kayak naik roller coaster, bisa ngerasakan ketakutan juga, tapi harus ada optimismenya juga. Wajib banget untuk nonton ya berarti ya, mulai 11 November. Terima kasih banyak Riri Riza dan juga Mira Lesmana yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Showbiz Corner CNN Indonesia Connected. Terima kasih, sehat selalu, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Sampai ketemu, bye.